Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara semua. Wow. Praise and worship yang luar biasa, powerful. Sebelum saya mulai khotbah, saya ingin bagikan satu hal. Ada satu quote yang baik yang dituliskan oleh seorang penyair, namanya J. Rumi. Yesterday, I was clever, so I wanted to change the world. Today, I'm wise, so I'm changing my life. Dia bilang begini, dulu saya pikir dulu saya pintar, dan saya ingin merubah dunia. Tapi hari ini, saya bijaksana. Saya mau merubah hidup saya. Amin. Visi JB3 adalah menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Visi kita ke depannya adalah ingin menjadi berkat bagi kota ini dan bagi bangsa ini. Kata Rumi bilang, I'm clever. I was clever. Dulu saya pintar, saya ingin merubah dunia. Tapi hari ini, sebelum kita berbicara merubah dunia, menjadi berkat bagi dunia, adalah baik bagi setiap kita merubah hidup kita terlebih dahulu. Bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini yang akan kita kejar dalam hidup kita. Ini yang akan kita lakukan sebagai satu jemaat, di mana kita semua bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena hanya itulah caranya untuk kita bisa menjadi seorang murid. Dengan belajar firman Tuhan. Tadi di video pengumuman di awal sudah dibagikan bahwa akan ada rock solid. Satu dasar pengenalan akan firman Tuhan yang kami percayai. Sehingga itu bisa menjadi satu fondasi dasar untuk setiap kita. Bahkan nanti tanggal 20 Maret jam 6 sore akan ada New Testament Vibes. Kita akan belajar mengenai survei satu perjanjian baru. Saudara akan melihat tradisi apa yang terjadi di sana, konteksnya apa yang ada di sana, sehingga saudara bisa memahami ketika saudara belajar firman Tuhan dan ketika saudara menarik, merefleksikannya atau membuat itu hidup dalam hidup saudara. Tanggal 20 Maret jam 6 sore, kalau bisa semua home cell close, kita kumpul semua belajar bersama-sama. Cuma karena satu tujuan, karena kita mau menjadi murid Kristus. Seorang murid akan selalu belajar dan terus belajar. Dan bukan cuma itu, murid. Slide sebelumnya, kita juga akan bertumbuh. Slide sebelumnya. Oke. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Selain kita menjadi murid yang belajar firman Tuhan, tidak cukup cuma sekedar belajar. Saudara punya pengetahuan, saudara pintar tentang firman Tuhan, tidak cukup. Tetapi yang kita ingin capai adalah seorang murid yang juga melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan bahkan bukan cuma itu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Mencintai jemaatnya, ini berbicara mengenai gereja lokal. Saya bersyukur sekarang ini banyak orang-orang yang melayani. Di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuknya dunia ini, banyak orang-orang yang tetap mau melayani, mendedikasikan hidupnya untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Gereja lokal. Saya cuma ingat ini satu kesaksian. Orang-orangnya masih hidup hari ini ada. Kalau saudara melihat orang-orang yang ada di yayasan yang ada di tengah-tengah kita, mereka semua adalah orang-orang yang bekerja. Dan ketika mereka di yayasan, mereka melakukan setelah pekerjaannya selesai. Bahkan hari ini semua tim musik, semua orang-orang yang melayani, di tengah kesibukan yang kita punya, di tengah pekerjaan yang kita punya, kita tetap melayani. Inilah satu bentuk di mana kita hidup di dalam satu gereja lokal. Kita mencintai jemaatnya. Karena kami percaya bahwa orang-orang yang tertanam di dalam gereja lokal
belajar berakar dalam, bertumbuh dari gereja lokal, itu akan jauh lebih sehat. Baru setelah kita hidup tertanam dalam gereja lokal, yang berikut yang terakhir adalah kita menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Kalau kita hanya berkecimpung dalam gereja lokal saja juga itu kurang pas. Kita perlu keluar sana. Ada yayasan-yayasan dan pelayanan semua yang ada di yayasan, mereka membutuhkan kita. Bahkan ada pelayanan-pelayanan yang di luar yayasan kita, pelayanan di luar sana, itu juga membutuhkan kita. Bahkan tempat kerjaan kita pun membutuhkan kita. Tapi jangan lupa, kita seimbang antara gereja lokal, tempat rumah kita, dan juga dunia di sana. Jangan sampai kita sibuk di dunia, di lokal kita nggak lakukan apa-apa. Atau kita sibuk di lokal, tapi kita nggak melakukan apa-apa di luar sana. Amin. Sebelum kita merubah dunia ini, kita rubah diri kita terlebih dahulu. Nah, hari ini yang saya bagikan, saya akan bagikan satu khotbah dengan judul kekudusan. Saya ambil dari ayat dari Matius 5 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Terdengar sepertinya sangat sadis, tapi ini nanti benefitnya kalau saudara ikut New Testament Vibes, saudara akan mengerti konteksnya, nanti saudara ketika membaca firman Tuhan, saudara tahu maksudnya apa. Saya akan bagikan prinsipnya, ini sebenarnya adalah contohnya, tapi yang ingin saya ajarkan adalah prinsipnya dari firman ini. Yang pertama, prinsip yang kita bisa ambil dari firman tadi adalah dimulai dengan pikiran. 2 minggu lalu saya sudah bagikan bahwa ketika Yesus membagikan khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus membagikan kepada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat yang notabene pada zaman itu mereka mentafsirkan kebenaran hukum Taurat dengan apa yang mereka pandang baik sendiri. Sehingga hukum Taurat yang tadinya berjumlah 600 lebih akhirnya bisa berjumlah 1000 lebih. Mereka menafsirkannya. Dan di zaman itu mereka menafsirkannya ketika orang berzina adalah orang yang melakukan perzinahan. Perbuatan mereka. Tapi Yesus berkata lebih lanjut daripada itu bahwa bukan hanya perbuatan yang dilihat oleh Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Itulah sebabnya dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Slide berikutnya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam batinnya atau di dalam hatinya. Kata berzina dituliskan dalam Alkitab ada 2 kata. Yang pertama adalah adultery dan yang kedua adalah fornication. Adultery adalah satu hubungan suami istri yang dilakukan, hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Atau mungkin kita kenal dengan perselingkuhan. Fornication adalah satu praktek, satu hubungan seperti suami istri yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Atau kita kenal mungkin bahasa kita kumpul kebo. Kurang lebih begitu. Slide berikutnya, kata heart. Menurut Strong Dictionary of Hebrew and Greek words, heart itu berasal dari satu kata kardia, yang juga berarti the thought, pikiran. Jadi ketika Yesus bilang, engkau sudah berzina dalam hatimu, Yesus lagi bilang, engkau sudah berzina di dalam pikiranmu.
Jadi Tuhan Yesus lagi merombak cara orang-orang bangsa Israel melihat mengenai apa itu perzinahan. Bahkan kalau saudara 2 minggu lalu saya bagikan, bukan cuma perzinahan. Bicara mengasihi orang ketika saudara membenci orang lain aja, Tuhan udah bilang bahwa itu tuh sudah bersalah. Jadi konsep, prinsipnya kita bisa tarik. Bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, itu Tuhan sudah lihat. Dunia mungkin menghakimi dengan apa yang dilakukan. Tapi Tuhan akan melihat kita dari apa yang kita pikirkan. Jadi dosa itu dimulai dari pikiran prinsipnya. Slide berikutnya. Ada satu riset tahun 2011 oleh sekelompok orang dari Universitas Ohio, meriset 283 mahasiswa. Ketika mereka memikirkan seks, food, makanan, mereka suruh pegang clicker. Jadi kalau lagi pikirin seks, tiba-tiba muncul klik. Kalau saudara mau coba nanti mau pinjam, ada clicker di Asyir. Mau coba riset sendiri boleh, klik, 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 klik. Dan waktu didapatkan hasilnya, pria memikirkan seks 19 kali dalam satu hari. Dan wanita memikirkan 10 kali dalam satu hari. Artinya, kalau kita bicara mengenai hal ini, maka tidak ada satu orang pun yang terluput dari dosa ini. Tapi sekali lagi saya cuma ingin menyampaikan terus, Tuhan baik. Sekalipun setiap hari kita jatuh dalam dosa, Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa bilang bahwa keselamatan yang kita dapatkan karena kekuatan kita, kemampuan kita. Tetapi yang kita dapatkan adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, prinsip yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah buang semua pikiran yang tidak baik. Matius 5 ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kata mata yang digunakan di ayat di Matius 5 ayat 29 adalah kata yang sama yang digunakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 18. Di mana ayat tersebut mengatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, may your servant find favor in your eyes. Biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan dari pandanganmu. Jadi kata mata yang dituliskan di dalam Matius itu bukan literally berbicara mengenai mata. Jadi kalau mata saudara berdosa, cungkil matanya dan buang. Dibanding seluruh tubuhmu dimasukkan dalam neraka. Inilah fungsinya ketika kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengambil letterlek kata demi kata dan kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Tapi kita belajar menjadi murid Kristus, belajar yang mengerti konteksnya apa maksud dari kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada setiap kita. Jadi pada waktu itu Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus sedang bilang, buanglah pandanganmu. Daripada engkau membiarkan pandangan pikirannya tiba-tiba muncul kling 15 kali dalam satu hari, terus saudara biarkan itu terjadi, maka saudara akan jatuh dalam dosa. Bahkan bukan cuma itu, di ayat selanjutnya dikatakan, jikalau tanganmu melakukan apa yang jahat, lebih baik dibuang. Maksudnya adalah, saudara mungkin awalnya memikirkan sesuatu muncul dalam pikiran kita mengenai apa yang tidak baik. Tapi sebelum kita melakukannya dengan tangan kita, buang semua itu terlebih dahulu. Jangan biarkan itu bersarang di dalam pikiran kita. Ini berbicara mengenai laki-laki dan juga berbicara mengenai wanita. Semua kita ada dalam medan yang sama. Waktu itu terjadi, cepat buang. Buang semuanya itu. Kalau kita bicara, ini akan lebih jelas dari apa yang kita akan belajar dari seorang bernama Yusuf. Ini akan sangat jelas dari ceritanya Yusuf. Kejadian 39 ayat 7 sampai 13. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ini cerita ketika Yusuf ada di rumah Potifar, lalu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya dan telah lari keluar. Lalu ayat selanjutnya, akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf dan akhirnya Yusuf masuk menerima konsekuensi yang bukan seharusnya dia terima. Dari hari ke hari, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dan ada satu masa di mana tidak ada orang di rumah itu. Hanya dia dan istri Potifar. Dan disitulah hal itu terjadi. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tanggalkan bajunya. Dia lepaskan dan dia tinggalkan. Ketika firman Tuhan bilang, kalau matamu berbuat dosa, buang. Kalau udah dibuang jangan dipungut lagi, saudara. Sekali buang, selamanya buang. Kalau mungkin nanti muncul lagi yang kedua kali karena katanya risetnya 15 kali. Kalau saudara pagi muncul, tiba-tiba muncul, buang, jangan pungut lagi. Kalau tiba-tiba nanti siang muncul lagi, buang lagi, jangan pungut lagi. Sama seperti Yusuf, buang. Begitu Yusuf buang, dia gak pedulikan yang lain. Pokoknya dia mau buang karena itu bukanlah hal yang baik, yang benar, yang dia tahu yang dari Tuhan. Sekalipun mungkin dunia berkata kamu bodoh. Apa yang kamu lakukan bodoh. Mungkin orang-orang kalau Yusuf cerita sama teman-teman yang sama-sama anak muda, mungkin dia bilang, "Hei, itu kan mungkin punya rumah, mungkin cantik, mungkin dan kemungkinan yang lain." Dan ketika dunia melihat Yusuf, dia bilang, "Oh, kamu bodoh." Kadang-kadang ketika kita yang hidup benar di tengah-tengah dunia ini, dunia akan berkata sama kita, "Kamu bodoh. Kamu gak ngambil satu kesempatan. Harusnya kamu lakukan ini sehingga kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar." Bukankah dunia akan mencobai kita dengan hal-hal yang demikian? Bukan cuma masalah mengenai perzinahan. Tapi setiap kesempatan demi kesempatan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hal apapun. Dunia akan memberikan satu pencobaan. Berikan satu hal yang mungkin menyenangkan bagi kita. Tapi biarlah kita orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita menanggalkan semuanya. Biarlah kita gak untung gak apa-apa. Biarlah kita rugi gak apa-apa. Tapi hari ini saya mau jadi murid Kristus. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Ada pesan yang baik yang saya bagikan. Kalau saudara perhatikan sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, ada yang saya garis bawahi. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Saudara, di dalam membangun hubungan suami istri, gini, suatu hari saya dimintai tolong untuk mengajarkan parenting untuk sekelompok wanita, ibu-ibu. Pada waktu saya dimintai tolong, saya pengen nolong sebenarnya. Lalu saya cerita sama istri saya. Waktu saya cerita sama istri saya mau nolong, istri saya bilang begini. Saya pikir ini bijaksana sekali. Kalau kamu nolong, ya itu bagus. Kamu jadi berkat. Tapi kalau kamu masuk di tengah beberapa orang wanita, saya pikir nggak bijaksana. Saya percaya kamunya nggak ada masalah, tapi bisa jadi nanti wanita-wanitanya yang mungkin bisa jadi bermasalah. Maksud saya gini, bukan menyalahkan orang lain. Tetapi ketika pria dan wanita, itulah juga sebabnya saya nggak pernah mau konseling sama, misalkan ada orang cerita, wanita cerita sama saya, cerita isi hatinya, curhat sampai nangis-nangis. Saya mencoba untuk menghindarinya. Sebisa mungkin saya nggak mau. Dan saya akan selalu panggil istri saya, ketika ada orang cerita, saya panggil istri saya untuk saya nemenin saya.
Karena saya tahu, mungkin sayanya nggak apa-apa, tapi orang yang saya layani bisa jadi ada apa-apa. Karena ketika seseorang menceritakan seluruh isi hatinya, kedalaman hatinya cerita, dan waktu saya menjadi seorang figur yang menerima semua ceritanya, menampung semua emosinya, dan akhirnya orang yang dilayani oleh saya pun merasa nyaman, maka akan muncul sedikit-sedikit perasaan-perasaan tersebut. Bukan cuma wanita ke pria, tapi pria ke wanita pun juga sama. Istri saya pun juga memegang prinsip yang sama ketika ada seorang pria yang mau konsultasi, mau ketemu, mau ngobrol, mau cerita di luar konsultasi karena dia konselor, tapi tetap pasti ada aturannya. Tapi di luar itu dia pun menjaga dirinya. Jadi hari itu saya memutuskan untuk saya nggak bisa tolong. Mungkin ada orang yang bilang kok nggak mau nolong gitu kadang-kadang ya. Tapi itu harga yang harus dibayar kadang-kadang. Daripada saya atau orang lain jatuh karena dosa, kami melakukan ini bukan untuk begini. Kami melakukan ini karena untuk menjaga hati setiap kita sama-sama. Nah, prinsip pola yang sama yang kita bisa ambil. Bahkan saudara tadi lihat, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Dan ini juga hati-hati ketika kita bertemu sama seseorang, ngobrol cuma duaan yang lawan jenis. Saudara harus pikirkan, bukan cuma kedalaman ceritanya, tetapi di mana saudara berada. Semakin saudara pojok berduaan, walaupun mungkin di ruangan yang besar saudara cuma duaan di pojok situ. Atau bahkan di ruangan tertutup pojok berduaan laki dan perempuan, apapun alasannya dalam pelayanan, lebih baik hindarin. Carilah tempat yang terbuka untuk saudara bisa ngobrol dengan yang lain. Tingkatkan tanggung jawab saudara. Lebih baik cerita di tempat yang rame-rame. Lebih baik cerita di tempat yang terbuka, yang semua orang bisa lihat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Firman Tuhan bilang begini, satu-satunya syarat untuk laki-laki pergi meninggalkan istrinya adalah karena alasan bertarak. Artinya bahwa laki-laki, suami dan istri hanya bisa berpisah karena alasan doa firman Tuhannya. Lalu setelah selesai berdoa dia harus balik lagi. Kenapa? Karena laki-laki tidak tahan bertarak. Bukan cuma laki-laki, saya percaya wanita juga tidak tahan bertarak. Bertarak artinya tidak bisa menahan nafsu seorang diri sampai sekian waktu lamanya. Dan kalau saudara kita merujuk pada kisah Yusuf, walau dari hari ke hari, artinya Yusuf pun tahu dia hanya bisa bertahan hitungan hari. Kita nggak bisa bilang, saya jago, saya lebih kuat. Saya bisa sebulan, saya bisa 2 bulan, saya bisa 3 bulan. Yusuf, firman Tuhan dalam menuliskan Yusuf aja cuma hitungannya hari. Berhari-hari. Jagalah hidup kita, jagalah kekudusan kita. Bukannya nggak boleh saudara cerita dengan, di sini cerita sama sama kau Yosef, Pastor Yosef, cerita sama Ibu Maria, cerita ada keperluan boleh-boleh aja. Tetapi saudara perlu perhatikan tempatnya di mana. Saudara perlu perhatikan apa yang saudara ceritakan. Kalau saudara menceritakan semua curhat, dan akhirnya saudara merasa nyaman, nggak sehat. Dan kalau saudara akhirnya frekuensinya saudara perhatikan, kalau saudara cerita terus lagi-lagi, dikit-dikit ke Pastor Yosef, dikit-dikit Pastor Yosef, dikit-dikit Pastor Yosef, sampai akhirnya kok nyaman ya cerita sama Pastor Yosef ya. Nah, waktu itu terjadi, kita tahu kita sedang ada dalam kondisi yang berbahaya. Jangan mencobai diri sendiri, karena tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan melawan ini. Saya cuma terpikir, waktu itu saya pernah berpikir begini sama Tuhan. Tuhan, saya sangguplah Tuhan. Bukankah Tuhan yang katanya memberikan kekuatan bagi setiap kita orang yang percaya untuk melewati gunung yang besar sekalipun? Ini percakapan saya singkat dengan Tuhan. Ya betul. Tapi untuk melewati sebuah gunung dari sisi satu ke sisi yang lainnya kan gak harus menanjak juga kan. Kamu kan bisa muter untuk kamu bisa menang ke sana. Bukan berarti ketika kita lari seperti Yusuf adalah seorang pecundang, bukan. Memang itulah caranya menang terhadap dosa ini. Orang pemuda-pemuda yang lagi pacaran, yang lagi dating, is okay dengan itu. Tapi kalian juga perlu perhatikan, kalian mungkin bisa cerita kedalaman kalian satu sama lain untuk mengenal lebih dalam, lebih dekat, it's okay. Tapi perhatikan juga saudara tempatnya. Janganlah banyak-banyak duaan terus. Percaya, godaannya berat. Tapi jaga semua itu, accountability, tanggung jawab. Ketika saudara pergi sama orang, mengajak pasangan saudara pergi, kasih tahu orang tuanya.
Om, tante, saya mau ngajak pergi, boleh enggak? Nanti jam 10 saya kembaliin. Kayak barang aja kan. Tapi ini nilai yang baik, saya percaya. Saya pun orang tua, kalau ada orang yang mendekati anak saya dan bilang, Om, boleh enggak saya ajak anak Om pergi? Boleh. Sambil kita review. Maksud saya, how gentleman gitu, betapa gentlenya, betapa laki-lakinya ketika ada satu orang yang datang menghampiri orang tua dari seorang wanita. Om, boleh enggak saya membangun hubungan dengan anaknya Om? I build value ini. Jadilah ini sebuah culture yang baik. Jangan backstreet, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan berpikir, wah nanti gak setuju gimana? Ya kalau gak setuju, kalau bukan jalannya Tuhan ya jadilah. Ya gak jadilah. Percayalah bahwa Tuhan akan berkuasa atas segalanya. Kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu mengenai perkara yang rohani, maka Tuhan juga bisa merubah cara berpikir orang-orang tua yang saudara sedang hadapi. Tapi tunjukkanlah karakter yang baik. Seperti seorang murid Kristus yang sesungguhnya. Yang tidak hidup di dalam kegelapan, tidak backstreet, tapi datanglah sebagai laki-laki yang gagah perkasa. Om, saya mau hubungan sama anak Om. Om, saya mau ajak anak Om keluar. Nanti jam 10 saya kembalikan. Orang tua mana yang gak akan happy mendengar semuanya itu? Satu kali saya pernah ngobrol dulu saya belum menikah sama istri saya. Saya duduk di depan rumah, di teras rumah. Duduk berdua, sore-sore, senja hari, matahari remang-remang. Saya ngobrol sama calon papa mertua waktu itu. Ngobrol. Ada satu singkat cerita saya bilang begini. Om, saya gak pernah bisa janji. Saya bisa memberikan apa yang Om dan tante sudah berikan buat Regina. Karena mereka berasal dari orang tua yang kaya. Saya gak bisa janji. Tapi saya berjanji satu hal. Saya akan mengasihi dia, menyayangi dia seumur hidup saya. Itu bukan trikis, saudara. Saya ngomong itu dengan ketulusan saya. Sambil saya juga deg-degan kalau saya ditolak gimana. Build, kita bangun satu budaya yang baik. Tunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Amin. Yang berikutnya, dampak. Prinsip yang ketiga yang saya bagikan adalah dampak dari pikiran yang tidak baik. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Kata merusak diri itu berarti ruin. Destroy. Saudara perlu tahu, kalau saudara membiarkan pikiran itu terus bersarang dalam pikiran saudara, lalu tangan saudara mulai melakukan seperti apa yang saudara pikirkan. Sebelum saudara melakukannya, mungkin saudara perlu mengerti bahwa ketika itu terjadi, saudara sedang merusak hidup saudara sendiri. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Ketika engkau melakukan dosa, perzinahan, kalau saudara tidak menjaga hidupmu kudus, engkau akan meruntuhkan hidupmu sendiri. Sampai akhirnya mata harus dibuang, tangan harus dipotong. Tuhan Yesus ingin menggambarkan, menunjukkan bahwa kalau engkau melakukan ini jangan salahin orang lain. Dia sih pakai bajunya gak bener. Dia sih yang goda-goda. Dia sih yang melakukan ini. No, bukan. Bukan orang lain. Kita tidak bisa merubah dunia ini menjadi dunia yang steril. Sama seperti kalau saya parenting ngobrol sama orang tua dan orang tua tentang anak-anaknya. Saya cuma bisa bilang kita gak bisa merubah satu sekolahan. Kita tidak bisa merubah sekolah minggu menjadi sekolah yang steril. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana kita memperlengkapi anak-anak kita
untuk menghadapi dunia di luar sana. Karena betapa banyaknya ratusan anak, ratusan orang tua yang punya nilai dan konsep berpikir yang berbeda. Terus apa yang kita harapkan? Saya mau sekolah ini steril. Bahkan saya mau sekolah minggu ini steril juga. Mungkin yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri. Kita mempersiapkan anak-anak kita. Ketika semua itu muncul, buang. Dan jangan pungut lagi. Mungkin kita berkata, mungkin dunia pernah mengatakan begini. Atau mungkin saudara pernah mendengar ada orang berkata, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Apa yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri. Kelihatannya cool kan? Kelihatannya keren. Saya akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saudara, begitu saudara melakukan perzinahan, percaya, banyak hal akan runtuh dalam hidupmu. Profesimu, karirmu, pelayananmu, bahkan nama baikmu pun akan runtuh karena dosa ini. Jangan buang berapa puluh tahun kau hidup di hadapan Tuhan karena dosa ini. Jagalah hidup kita sedemikian rupa. Dan yang berikutnya, 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 11. Ini cerita tentang Daud sebenarnya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Saudara jangan berpikir apa yang saudara lakukan bukan hanya perzinahan, tetapi dosa-dosa yang lain. Saudara jangan benar berpikir begini loh. Kalau saya melakukan ini biar tanggung jawab saya sendiri dan saya akan menanggungnya. Rusak aja nama saya sendiri. Toh kalian gak akan ada yang rusak? Gak bisa saudara. Ketika saudara hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dengan sengaja melakukan dosa demi dosa demi dosa, mau perzinahan atau dosa apapun, saudara kita harus menyadari bahwa itu bukan cuma berimpact pada dirimu sendiri, tapi itu akan berimpact kepada keluarga kita. Oh, anaknya si ini. Oh, orang tuanya ini. Oh, ini anaknya yang orang tuanya begitu. Baik orang tua, baik anak. Siapapun pasti akan kena impact-nya. Bukankah firman Tuhan bilang kasihilah mereka seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Janganlah terlalu egois bahwa ini hanya tentang saya. Apapun yang saya putuskan, apapun yang saya lakukan, urusannya saya, nggak bisa. Dunia tidak melihat dengan cara demikian. Mereka akan melihat siapa keluarganya. Dan bahkan lebih daripada itu, Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kata tubuh, yang di Matius katakan, lebih baik tanganmu yang dilemparkan daripada tubuhmu yang dimasukkan ke dalam neraka. Kata tubuh yang sama dituliskan di dalam ayat ini, Roma 12 ayat 4. Artinya bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dampaknya bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma meruntuhkan keluarga, tapi bahkan meruntuhkan gereja. Mau gak mau, suka gak suka, orang akan melihat dengan cara demikian. Namun, berita baiknya, Roma 7, berita baiknya adalah Yesus bisa membuat kita berubah. Dengan kekuatan kita manusia, kita gak bisa merubah hidup kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau tahu manakah kehendak Allah, mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Tuhan bilang berubahlah. Gimana cara berubahnya? Firman Tuhan. Roma 7 ayat 4 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat dan oleh tubuh Kristus, supaya kau menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia.
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kata yang sama juga dituliskan di ayat ini. Dia yang telah mati menyelamatkan tubuh setiap kita. Dia yang telah mati menyelamatkan setiap kita. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalangi kita dari kasih Kristus. Kalau mungkin hari ini kita berpikir, saya sudah jatuh. Bahkan di dalam pornografi, di dalam hal-hal yang lainnya. Sekarang waktunya kita berhenti. Throw away, buang semuanya itu. Jangan pungut lagi. Kalau muncul lagi, throw it away. Buang lagi. Kalau saudara bertanya kenapa kau hidup dalam Tuhan? Kok masih muncul pikiran-pikiran demikian? Ya karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi berita baiknya Tuhan datang menyelamatkan setiap kita. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, namun juga menyelamatkan orang-orang Yunani dan setiap kita orang-orang yang bukan Israel. Hanya firman Tuhan, hanya kekuatan Tuhan itulah yang akan bisa membuat hidup kita berkemenangan. 15 kali itu muncul, 15 kali kita punya kekuatan untuk melemparkan itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku memberikan kuasa dalam hidupmu untuk menginjak ular dan kalajengking. Aku memberikan kuasa bagi setiap engkau untuk melemparkan semua pikiran yang jahat. Sehingga dengan tanganmu, engkau bisa melakukan apa yang benar. Siapakah yang akan naik ke atas gunung Tuhan? Yaitu mereka yang bersih hatinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang untuk tim musik bisa maju ke depan. Bapa, ini kami Tuhan, gerejamu. Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami. Engkau yang ada dan tinggal dalam hati setiap jemaat-Mu. Engkau juga yang telah menaruh kuasa-Mu dalam hidup setiap jemaat-Mu. Untuk bisa hidup berkemenangan dari waktu ke waktu. Bapakku berdoa Tuhan memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Hari ini, mari kita tanggalkan semua yang tidak baik. Tanggalkan semua pikiran-pikiran yang jahat. Tanggalkan semua pikiran-pikiran yang membuat saudara berdosa. Dan melangkahlah dengan iman. Karena Kristus sudah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa hidup berkemenangan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa.